sekjen, ada mana Karolin? Ada Amang Sidipe dan lain sebagainya. Salam Paskah di kita semua. Kristus telah bangkit. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Saya yakin di tengah kondisi kita sekarang ada juga yang tidak luar biasa. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, secara khusus biarlah kita dapat semakin berani menghadapi keadaan COVID-19 ini. Dan kali ini saya ingin sekali mengangkat tema tentang rasa takut. Tapi sebelumnya mari kita membuka teks Alkitab kita yang mendasari apa yang saya sebut dengan rasa takut itu. Kita buka dari Injil Matius 28. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat Dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan teks Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan ini, membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan yang juga sedang virtual sekarang ini, saya punya satu pertanyaan terkait apa yang saya angkat tadi temanya, yaitu tentang rasa takut. Pertanyaan saya sederhana. Apakah yang paling ditakutkan oleh manusia? Apakah yang paling ditakutkan oleh manusia? Saya membaca satu artikel yang dituliskan oleh CNN. Jadi Anda boleh membuka artikel ini yang dituliskan oleh CNN terkait pertanyaan saya, apakah yang paling ditakutkan oleh manusia? CNN menjelaskan bahwa takut itu adalah sebuah perilaku adaptif yang sebenarnya kita perlukan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada. Jadi, takut itu kita perlukan untuk kita dapat mengidentifikasi apakah ada ancaman atau tidak ada ancaman. Nah, takut itu beda dengan yang saya sebut sebagai fobia. Kalau fobia ini adalah tingkat ketakutan yang sudah irasional. Tetapi kalau takut itu tingkat ketakutan yang rasional. Tapi kalau fobia, dia sudah irasional. Nah, biasanya yang fobia ini dekat dengan apa yang disebut anxiety disorder. Jadi
kecemasan yang besar sekali. Kalau takut itu adalah sebuah respons terhadap ancaman, tetapi kalau fobia ini sudah masuk pada tingkat kecemasan. Di teks Alkitab kita sebenarnya ada kata yang menggunakan kata janganlah kamu cemas, atau di Matius 5 rasanya yang mengatakan janganlah kamu khawatir. Anxiety disorder. Jadi bedanya antara perasaan takut dengan fobia. Kalau perasaan takut itu adalah tanda bahwa kita perlu mengidentifikasi adanya ancaman yang ada di depan. Jadi bahaya ini, rasa takut ini nggak berbahaya sebenarnya. Kita perlu punya perasaan takut karena dia tidak berbahaya. Justru perasaan takut itu membuat kita bisa lebih berhati-hati menghadapi ancaman. Nah, artikel ini mengatakan begini. Di dunia kita ini sebenarnya hanya ada 2 jenis ketakutan yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Jadi hanya ada 2 jenis ketakutan yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Tetapi begitu banyaknya ketakutan yang lain ini yang sebenarnya dibentuk tidak sejak dia lahir, tetapi dibentuk karena lingkungannya, karena budayanya, karena didikan orang tuanya. Jadi lebih banyak sebenarnya ketakutan yang kita punya itu bukan sejak kita lahir, tetapi karena didikan, karena budaya, karena pemikiran orang dewasa di sekitar kita yang mengatakan supaya kita menjadi takut. Apa 2 ini kalau menurut catatan artikel yang saya baca? Ketakutan manusia sejak dia lahir itu satu. Yang pertama adalah manusia itu takut jatuh. Makanya kalau ke anak-anak ini kita terbiasa mengatakan awas jatuh ya, jangan sampai jatuh, awas jatuh, nanti jatuh. Karena ini sudah menjadi naluri kita sebagai manusia. Kita takut jatuh. Bahkan kita cenderung takut untuk gagal. Ini naluri kita. Takut jatuh itu adalah ketakutan yang kita miliki sejak kita masih dalam ketika kita masih bayi, dalam usia bayi. Ketakutan yang kedua, jadi dari begitu banyaknya ketakutan yang ada di dunia kita ini, bahkan sampai ada xenofobia, hidrofobia dan lain sebagainya, kita sebenarnya hanya mewarisi 2 ketakutan. Ketakutan yang pertama tadi adalah takut jatuh, dan ketakutan yang kedua yang manusia miliki adalah manusia itu takut dengan suara keras. Jadi kalau kita mendengar suara dentuman, suara bom, suara tembakan, letusan gunung berapi, naluri kita langsung bekerja. Kita langsung segera mudah menjadi takut. Jantung kita berdetak dengan cepat, bulu-bulu kita berdiri, dan lain-lain. Bahkan kalau bisa mungkin mencapai tahap apa yang disebut anxiety itu tadi ya, menjadi sangat ketakutan dan menjadi rasional. 2 hal ini yang kita punya sejak kita lahir, takut jatuh dan juga takut dengan suara yang keras. Jadi kalau kita takut dengan setan, kita takut dengan kecoa, kita takut dengan apa lagi ya, kita takut dengan kegelapan, itu tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi ketakutan itu datang dari lingkungan kita, dari tempat kita bertumbuh. Jadi kalau anak kita latih, awas lo, jangan digelap, nanti kamu ini apa, kira-kira banyak sekali. Maka anak kita latih untuk menjadi takut pada kegelapan. Tidak ada namanya orang tua ketika menasihati anaknya, dia akan mengatakan hati-hati ya, kamu apa misalnya contohnya, kamu kalau tidak belajar
dibaca ini. Kalau saya punya dua gambar Bapak Ibu sekarang ini, satu gambar ular dan satu lagi gambar bunga, maka dari dua gambar ini mana yang membuat, atau pilihlah dari kedua gambar ini yang membuat kita menjadi takut. Rasanya sedikit dari kita akan memilih bunga yang membuat kita menjadi takut. Kita akan memilih ular karena kita tahu dari cara kita berpikir, dari pendidikan dan pola pemikir orang-orang kita, orang dewasa kita yang menanamkan itu kepada kita. Semakin besar Bapak Ibu, semakin kita bertumbuh, berkembang, semakin kita besar, sebenarnya rasa takut kita ini juga semakin berkembang katanya. Mengapa bisa? Ini akibat pergaulan kita. Jadi semakin luas pergaulan kita, semakin luas informasi yang kita peroleh, maka sebenarnya pada titik itu kita harus sadar semakin takut kita. Jadi semakin banyak kita bergaul, semakin banyak dan semakin luas informasi yang kita peroleh, maka kita semakin takut. Tetapi takut itu adalah sebuah respons tadi, respons atas ancaman-ancaman yang kita lihat dan yang kita dengar. Jadi takut itu tidak membahayakan, malahan kita perlukan supaya kita berhati-hati. Pilihannya ada dua. Ketika kita takut, kita mau fight, kita mau berjuang, kita mau berusaha, kita mau apa bilangnya lagi ya, berani teguh di situ, atau kita mau flight. Flight ini terbang. Ketika kita takut, kita kabur, kita lari dari kenyataannya, kita duduk berdiam diri saja. Itu pilihan di kita. Jika itu pertanyaan saya juga, jika takut adalah respons manusia, maka pertanyaannya di bagian tubuh manakah? Di bagian tubuh manakah di tubuh kita ini sebagai manusia yang merespons rasa takut itu? Yang pasti bukan tangan kita, bukan mata kita, bukan tubuh kita. Yang merespons rasa takut kita itu adalah otak kita, cara kita berpikir. Jadi otak kita inilah yang mengirimkan sinyal-sinyal kepada tubuh kita. Jika kita sedang takut, maka otak kita lah yang mengirimkan sinyalnya. Dan kita punya dokter ahli apa namanya, yang bagian otak ini, dokter dasar putri kesehatan kita, dokter Terawan, dia ahli sekali di sini. Jadi justru ketika kita melihat sesuatu yang asing, ketika kita mendengar suara di tengah malam misalnya, kalau kita mendengar suara di tengah malam, pilihan responsnya ada dua ketika kita takut. Apakah kita kemudian menangis, berdoa, menunggu suara itu, atau pilihannya kita nyalakan lampu, let's investigate, suara apa tadi? Kalau namanya suara ular, kita lain gitu ya. Tapi otak kita lah yang memberikan sinyal itu. Ada otak yang disebut dengan otak amigdala. Amigdala ini otak yang memberikan sinyal rasa takut kita ini. Ketika kita melihat benda yang asing, bulu-bulu kita bisa berdiri dengan cepat, jantung kita berdetak dengan cepat, dan kemudian kita bisa mendapatkan atau mengalami apa yang disebut dengan panic attack. Jadi kalau kita mendengar suara yang asing seperti gempa bumi, seperti bom, seperti senjata, kita dengan cepat merespons itu, maka itu otak amigdala kita. Tapi ada satu lagi respons dari otak kita. Ketika kita takut, maka otak kita juga merespons sesuatu yang baik sebenarnya. Nah, otak apakah ini? Otak ini yang disebut dengan dopamin. Jadi ada otak di entah di mana sebelah mana yang disebut dengan amigdala itu merespons segala ketakutan. Tetapi ada juga otak yang merespons segala sesuatu yang baik yang disebut dengan dopamin. Dopamin ini menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, membuat hati senang. Kita dapat tertawa, kita dapat bersukacita, dan dopamin ini menghasilkan apa yang disebut sebagai sebuah keberanian. Jadi ketika kita takut, respons pada ketakutan itu ada pada kita. Apakah kita meresponsnya secara benar?
paling takut, yang merespons hampir mengarah pada sesuatu yang irasional. Los Angeles Times, saya membuka artikel ini, Anda boleh membacanya juga. Los Angeles Times menuliskan, dan ini berbasis pada penelitian kuantitatif mereka di 3 negara yang mereka lakukan baru-baru ini. Ada di Italia, ada di Wuhan di Cina, dan ada satu lagi di Korea Selatan. Mereka melakukan penelitian kuantitatif ini pada pasien virus corona ini, dan mereka menemukan fakta ini. Anda boleh membantahnya, Anda boleh tidak setuju tentu saja, tetapi ini yang mau saya sampaikan, bahwa menurut penelitian ini dan dituliskan oleh Los Angeles Times, bahwa laki-laki itu jauh lebih takut dibandingkan perempuan ketika menghadapi virus corona. Ada sekitar 60% laki-laki takut menghadapi virus ini menurut catatan ini. Dan di antaranya 72% laki-laki yang terpapar virus corona itu meninggal bukan karena virus itu sendiri, tetapi karena panic attack. Rasa takut yang sangat berlebihan. Saya jadi berpikir ketika saya membaca, dan itu menarik sekali. Saya jadi berpikir ketika saya membaca ini, jangan-jangan kita agak sulit melakukan keberlangsungan bergereja kita. Jangan-jangan karena para pendatuanya kebanyakan Tuhan. Nah, ini cuma catatan saya. Bapak Ibu, pada teks ini yang kita baca, dikisahkan 2 perempuan datang ke kubur Yesus. Bukan tanpa perasaan takut, mereka juga takut. Ketika 12 murid Yesus yang semuanya laki-laki mengunci pintu rumah, dalam keadaan takut mereka, justru para perempuan ini memutuskan untuk pergi keluar mendatangi kubur Yesus karena mereka ingin merempaki mayatnya. Ini sesuatu yang sederhana sekali. Bagi perempuan ini, mengunjungi atau datang ke kubur Yesus pada situasi yang sangat tidak kondusif pada waktu itu tidak menakutkan buat para perempuan. Situasinya tidak kondusif ya, sama seperti kita sekarang situasi tidak kondusif. Tapi 2 perempuan ini memutuskan untuk datang ke kubur itu. Ketika para murid lainnya mengunci pintu rumah. Tetapi apa yang membuat mereka takut? Yang membuat mereka takut adalah karena mereka melihat sesuatu terjadi yang tidak lazim. Apa yang tidak lazim itu terjadi? Mereka melihat sesuatu yang tidak mereka kenal, yang wujudnya datang, yang sebelumnya terjadi gempa bumi dulu, dan catatan Injil Matius ini gempa bumi yang dahsyat. Kami pernah tinggal di Taruntung, itu terjadi gempa bumi. Bagi saya ini gempa bumi di 2,2 apa itu sangat dahsyat buat saya. Jadi mungkin bisa dibayangkan ketika terjadi gempa bumi ini membuat mereka para perempuan ini menjadi takut. Satu. Yang kedua, ketakutan mereka ini karena juga datang mereka secara tiba-tiba datang lalu mendorong pintu tempat Yesus dikuburkan itu, tempat Yesus dimakamkan itu, dan mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Ketakutannya bukan karena mereka akan mati, tetapi ketakutannya karena ini apa yang sedang terjadi. Mengapa kami harus mengalami situasi ini sangat khas dan sangat tidak mampu kita pikirkan. Dan apa pesan
kita rayakan terus-menerus sepanjang tahun. Yesus sudah bangkit dan Dia mendahului para murid ke Galilea. Bapak Ibu, ada 3 kesan. Ada 3 kesan yang saya peroleh ketika saya membaca teks ini. Dan ini ingin saya bagikan. Yang pertama, di ayat yang ke-7 itu ada kata atau ada kalimat yang mendahului kamu ke Galilea. Yesus sudah bangkit dan Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Kata mendahului dari bahasa Yunani-nya proago, yang berarti mengawal atau memimpin di depan. Jadi kata proago ini adalah kata kerja aktif yang mengindikasikan ada usaha aktif untuk memimpin atau mengawal perjalanan menuju Galilea. Usaha aktif ini tidak datang dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Ini mau mengatakan bahwa Allah memilih secara aktif melalui kebangkitan Kristus mengawal dan memimpin perjalanan kehidupan para murid yang takut supaya berjumpa dengan Dia di Galilea. Allah berinisiatif menjumpai para murid yang takut supaya para murid itu menjadi berani. Mereka pernah sangat ketakutan. 12 murid Yesus ini, mereka sangat pernah ketakutan dan kebingungan, dan mereka bersembunyi di antara pintu-pintu yang terkunci untuk kabur, flight tadi ya, untuk kabur dari bahaya yang mengancam. Sekarang ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka menemukan kekuatan untuk berdiri, membuka pintu-pintu yang terkunci dan pergi keluar untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Jika kita takut sekarang ini, maka Allah sebenarnya sejatinya berinisiatif menjumpai kita supaya kita berani menghadapi rasa takut. Kita tidak lari dan bersembunyi. Kesan saya yang kedua dari teks ini adalah di ayat yang ke-9, ketika Kristus yang bangkit itu menyapa kedua perempuan itu secara tiba-tiba. Jadi yang pertama yang menyapa kedua perempuan ini adalah malaikat. Lalu ketika mereka buru-buru dengan segera dengan cepat ingin menyampaikan kabar sukacita ini bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi pada titik itu ketika buru-burunya mereka ini, Yesus menyapa kedua perempuan itu yang juga sedang takut. Wow. Sapaan yang digunakan oleh Kristus pada waktu itu diartikan dengan kata ini. Kalau di bahasa Indonesia menggunakan kata salam sejahtera. Tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya Yesus ketika dua perempuan itu sedang sangat ketakutan, bingung, mau menyampaikan kabar sukacita Yesus bangkit, tetapi penuh ketakutan, maka Yesus menyapa kedua perempuan ini dengan tiba-tiba, dan Dia mengatakan begini kepada dua perempuan ini, "Be joyful, be happy, be rejoice." Bergembiralah dan bersukacita. Pada titik ini saya melihat bahwa Allah mentransformasi ketakutan para perempuan itu untuk menjadi sukacita. Allah sendirilah yang memulihkan rasa takut para perempuan ini supaya mereka menjadi berani. Berani atau jangan takut melahirkan sukacita. Sebaliknya, kalau kita takut, ya itu akan melahirkan kesedihan dan kecemasan. Tapi Alkitab kita mengatakan, justru ketika kita berani, kita mendapatkan sukacita.
ketiga atau pesan saya yang ketiga, sapaan sukacita itu mendorong para perempuan di ayat yang ke-9 lagi. Sapaan sukacita itu ketika Yesus menyapa mereka, "Hei perempuan, bersukacitalah, gembiralah, aku sudah bangkit." Sapaan itu mendorong para perempuan ini untuk mendekati Yesus, dan tidak hanya cukup mendekati, mereka memegang kaki Yesus dengan tangan mereka dan bersujud. Kalau di teks aslinya itu kalau kita belajar teks bahasa Inggrisnya NRC misalnya, itu menggunakan kata worship. Tetapi kalau teks aslinya ini lebih mengarah kepada bersujud. Sebuah kegembiraan besar. Jadi kalau kata gembira ini, kalau kita sudah lama tidak berjumpa dengan orang yang kita kasihi, sudah lama sekali tidak berjumpa, dan ketika kita berjumpa, ada sebuah kegembiraan besar yang luar biasa yang keluar dari hidup kita, dan itulah yang membuat kita bisa saja bersujud. Dan para perempuan ini juga melakukan hal yang sama. Mereka mendekati Yesus, mendekati Kristus yang bangkit, menyentuh kakinya dengan tangan mereka, dan bersujud dengan anggota badan mereka. Jadi mendekat karena melihat, menyentuh itu dengan tangan, dan bersujud itu dengan semua anggota badan. Pengalaman melihat, mendengar, merasa, dan menyentuh adalah pengalaman sakramental yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman spiritual. Ini mau mengatakan kebangkitan Kristus itu, tubuhnya yang bangkit itu tetap ada di sini sekarang ini. Kita dapat melihatnya sekarang, kita dapat mendengarnya, kita dapat menyentuh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita sekarang. Kita menjalani transformasi hidup dan dapat berdamai dengan kesulitan-kesulitan yang terbentang. Tangan kita memegang firman yang telah menjadi daging itu. Dia tetap di sini bersama kita yang sedang hadir. Dan itu adalah Paskah. Jadi Bapak Ibu, ada 3 kesimpulan ketika kita mengingat Paskah ini, dan teruslah kita ingat ini. Yang pertama, Allah secara aktif berinisiatif mengawal perjalanan manusia yang takut. Allah secara aktif. Jadi kalau kita takut, kita harus mengingat Allah sedang mendampingi kita yang takut. Ini kita tidak perlu meminta kepada Tuhan, tapi saya Dia mendampingi kita justru ketika kita sedang takut. Yang kedua, Allah mengubah manusia yang takut itu menjadi pemberani dan memulihkan rasa takut yang mereka yang sedang takut lewat kehadiran Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, Allah menggunakan tubuh. Ketika tubuh Yesus bangkit, dan Allah juga menggunakan tubuh kita, tangan kita, mata kita, mulut kita menjadi penanda bahwa Allah hadir. Pengalaman melihat, mendengar, merasa, menyentuh adalah pengalaman keseharian kita. Ini mengatakan bahwa Allah menyentuh keseharian kita. Kita takut, kita bahagia, Allah menyentuh kita. Dan Dia ingin, ini pesan Paskah kita, justru di tengah rasa takut itu bersukacitalah, dan Dia ingin agar kita sekarang ini juga dapat menyentuh sesama kita yang sedang takut. Kita sama-sama takut, dan Allah ingin kita menyentuh mereka yang sama takutnya dengan kita, dengan cara melihat
Yesus. Dan kamu kita semua ini yang dalam ketakutanmu dalam Yesus. Yohanes 11:20. Engkau akan tahu